Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu tahap pelaksanaan eksperimen mata kuliah psikologi eksperimen. Kami di sini dari kelompok 2 beranggotakan Muhammad Rio Afdal, Muhammad Al-Ihza, Radita Rodiana, Nanda Khairani, Afida Anas, Aulia Khoshi, dan juga Munirah Maya. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama bisa dipersilakan untuk memaparkan materi. Pelaksanaan eksperimen merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode eksperimen untuk menjawab hipotesis atau tujuan penelitian. Nah, pelaksanaan eksperimen ini sendiri harus dilakukan dengan teliti agar benar dan agar hasil yang didapatkan nanti dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk mendukung hipotesis atau tujuan penelitiannya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan eksperimen dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan desain eksperimen yang telah dibuat. Beberapa halnya antara lain yang pertama adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan variabel yang tidak diubah selama eksperimen dilakukan. Pengaturan variabel kontrol penting dilakukan agar dapat meminimalkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan hipotesis atau tujuan penelitian. Contohnya, jika peneliti ingin mengukur pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka pengaturan variabel kontrol seperti jenis tanaman, jenis pot, ketinggian tempat, suhu, dan kelembapan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan nanti dapat diatribusikan kepada jenis pupuk yang digunakan. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan ini dalam eksperimen harus akurat dan dapat diandalkan agar hasil yang didapatkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam analisis data. Yang ketiga, adanya jumlah sampel yang cukup. Jumlah sampel yang digunakan dalam eksperimen harus memadai agar dapat meminimalkan kesalahan sampel dan menghasilkan data yang dapat diandalkan. Jumlah sampel yang cukup ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis statistik yang lebih akurat. Contohnya, jika peneliti ingin mengukur efektivitas obat terhadap suatu penyakit, maka jumlah sampel yang digunakan harus memadai untuk memastikan bahwa hasil yang didapatkan nanti juga dapat dijadikan sebagai acuan. Yang keempat, yaitu prosedur yang konsisten. Prosedur yang digunakan dalam eksperimen harus konsisten dan dapat diulang untuk memastikan hasil yang dapat diandalkan. Prosedur yang konsisten ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil dari beberapa eksperimen yang telah dilakukan. Sebagai contoh, jika peneliti ingin mengukur waktu reaksi partisipan terhadap suatu rangsangan, maka prosedur yang digunakan harus konsisten dalam hal atau cara rangsangan yang diberikan. Pengukuran waktu reaksi, kondisi lingkungan yang sama juga. Namun, selain faktor-faktor tadi yang sudah saya sebutkan, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor yang lain yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen. Ada beberapa faktor, antara lain yang pertama, kualitas bahan. Kualitas bahan ini juga mempengaruhi dalam eksperimen. Kualitas bahan yang buruk dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Contohnya, jika peneliti ingin mengukur kekuatan beton, maka kualitas beton yang digunakan juga harus terjamin agar hasil yang didapatkan nanti juga bisa menjadi acuan. Yang kedua yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol dalam eksperimen dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan. Jika posisi kontrol yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil yang bias atau tidak akurat. Contohnya,
Jika peneliti ingin mengukur pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, maka posisi kontrol seperti lokasi penempatan tanaman harus dipertimbangkan agar pengaruh suhu dapat diukur dengan akurat juga. Selanjutnya, perbedaan individual. Perbedaan individual ini antara partisipan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Perbedaan ini dapat muncul dalam hal respon terhadap rangsangan atau faktor lain yang diamati dalam eksperimen. Contohnya, jika peneliti ingin mengukur efektivitas obat terhadap suatu penyakit, maka perbedaan individual dalam hal metabolisme atau kondisi kesehatan partisipan dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan. Jadi misalnya, kita mau menguji efektivitas atau reaksi obat yang kita berikan gitu. Itu kan juga tergantung sama kondisi individu saat itu juga, reaksinya nanti seperti apa dari obat yang kita berikan. Misalnya obat yang kita berikan kepada si A dan si B, ternyata si A itu penyakitnya lebih parah, itu kan juga nanti mempengaruhi efektivitas obatnya. Selanjutnya yaitu pengukuran subjektif. Pengukuran subjektif ini dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Pengukuran subjektif dapat terjadi dalam hal pengukuran variabel yang sulit diukur secara objektif seperti kualitas tidur atau tingkat kepuasan. Contohnya, jika peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan partisipan terhadap suatu produk, maka pengukurannya itu masuk ke dalam pengukuran subjektif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kajian teori. Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah-langkah penelitian. Seorang peneliti harus memiliki kesadaran yang tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Nah, teori merupakan sekumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Proposisi merupakan rancangan usulan, ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Pendapat lain mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dari kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa teori dapat berupa konsep, definisi, proposisi tentang suatu variabel yang dapat dikaji, dikembangkan oleh peneliti. Proses penentuan teori yang sesuai dengan topik penelitian membutuhkan kecakapan khusus dari penelitinya. Seorang peneliti akan kesulitan menyusun kajian teori manakala peneliti tidak menguasai topik penelitian yang sedang dilakukannya. Begitupun sebaliknya, peneliti akan relatif lancar dalam proses penyusunan kajian teori manakala dirinya paham betul terhadap topik-topik risetnya. Faktor lainnya adalah kecakapan dalam mencari rujukan yang relevan dengan kebutuhan risetnya. Penyusunan kajian teori dilakukan sejak awal penelitian dilakukan, tepatnya sejak peneliti dapat mengidentifikasi topik penelitiannya. Setelah topik penelitian teridentifikasi, maka peneliti dapat berkunjung ke perpustakaan maupun mencari secara online dalam perpustakaan digital sumber-sumber rujukan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada langkah-langkah melakukan kajian teori. Nah, langkah-langkah melakukan kajian teori menurut Gale et al. Adalah sebagai berikut. 1. Mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lain yang dapat digunakan sebagai rujukan utama. Yang kedua, ada menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga, ada membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan untuk menemukan berbagai cara pandang tentang riset yang akan dilakukannya. Yang keempat ada mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena biasanya peneliti tergoda untuk melakukan tindakan copy-paste dari rujukan yang dibacanya. Padahal semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan mengkomparasikannya dengan hasil penelitian lainnya. Selanjutnya ada hipotesis.
Jadi hipotesis ini merupakan pernyataan mengenai dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel yang terlibat dalam penelitian. Jadi dalam penelitian eksperimental, hipotesis itu menyatakan hubungan sebab akibat, yaitu pengaruhnya antara independent variabel terhadap dependent variabel. Nah, di sini ada jenis-jenis hipotesis menurut Kerlinger dan Lee tahun 2000. Yang pertama ada hipotesis umum dan eksplisit. Di hipotesis umum itu hipotesis yang secara umum menggambarkan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Jadi biar dapat diteliti, hipotesis umum ini dioperasionalkan melalui definisi operasional dari setiap variabel penelitian. Lalu ada hipotesis eksplisit yang secara ringkas menggambarkan subjek penelitian yang digunakan, seperti variabel yang digunakan, prosedur yang dilakukan, dan variabel terikat yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistik, itu pernyataan yang dapat diuji secara statistik mengenai hubungan antar dua atau lebih variabel penelitian. Di hipotesis alternatif merupakan pernyataan mengenai adanya hubungan antar variabel penelitian tadi dan adanya perbedaan variabel terikat antara koefisien keragaman dan kelompok eksperimen. Hipotesis alternatif ini disebut juga hipotesis penelitian karena hipotesis inilah yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Lalu ada hipotesis 0, adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel penelitian. Jadi antara variabel terikat dan juga kelompok eksperimen dan koefisien keragaman ini tidak ada perbedaan. Nah, itu hipotesis 0 umumnya merupakan negasi dari hipotesis alternatif dengan menambahkan kata tidak. Selanjutnya bisa dipaparkan oleh teman saya. Oke, pemilihan sampel. Pemilihan sampel merupakan pemilihan sekelompok orang atau objek untuk dijadikan subjek dalam percobaan atau penelitian. Sampel harus dipilih dengan cermat untuk mewakili populasi secara akurat, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan. Terdapat beberapa metode pemilihan sampel yang biasa digunakan dalam pengujian. Di antara sebagai berikut. Pertama, simple random sampling. Proses ini dilakukan dengan cara memilih subjek secara acak dari seluruh populasi. Nah, setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih. Metode ini dapat mengurangi bias dan memastikan bahwa sampel mewakili populasi. Yang kedua, derived random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Metode ini dilakukan dengan membagi orang ke dalam kelompok yang berbeda dan memilih subjek secara acak. Metode ini berguna ketika salah satu orang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal yang berbeda yang perlu dibaca dalam analisis. Yang ketiga, systematic sampling. Proses ini dilakukan dengan cara teratur. Memilih subjek dari kalangan masyarakat, misalnya 1 dari 5 orang dipilih sebagai subjek. Metode ini berguna jika populasinya besar dan pengambilan sampel secara acak sulit dilakukan. Yang keempat, cluster sampling. Proses ini dilakukan dengan memilih beberapa kelompok orang dan memilih subjek dari masing-masing kelompok. Metode ini berguna jika jumlah orang cukup besar untuk memudahkan pengamatan sederhana atau bila tidak ada daftar populasi lengkap. Selanjutnya adalah pelaksanaan eksperimen. Yang pertama yaitu memanipulasi variabel. Tindakan manipulasi yang dimaksud adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh pihak peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah dengan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang bersangkutan. Contohnya, dalam suatu penelitian yang eksperimen yang dilakukan di suatu laboratorium, terdapat 2 kelompok, yakni yang pertama kelompok treatment dan yang kedua kelompok kontrol, yang diberikan tingkatan suhu pada ruangan berupa dingin, sedang, dan panas. Nah, ketika proses memanipulasi nanti akan terdapat
perbedaan kondisi ruangan yang telah direncanakan sebelumnya agar peneliti dapat memperoleh hasil yang mungkin berbeda terhadap dua kelompok tersebut. Dari adanya perbedaan yang muncul dapat diperhitungkan sebagai akibat atas adanya manipulasi variabel terhadap dua kelompok. Yang selanjutnya yakni mengontrol variabel. Nah, mengontrol merupakan tindakan untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin saja mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan mengontrol suatu variabel atau subjek ini dalam penelitian tentu saja memiliki peranan penting. Hal tersebut karena tanpa adanya tindakan kontrol secara sistematis atau terstruktur, maka pihak peneliti tidak dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat, terutama pada variabel terikatnya. Tujuan dari mengontrol variabel ini adalah mengatur situasi yang terjadi di dalam penelitian eksperimen agar efek dari variabel tersebut dapat diteliti. Selanjutnya yang ketiga yakni melakukan observasi. Nah, ketika proses penelitian eksperimen ini tengah berlangsung, pihak peneliti akan melakukan observasi terhadap dua kelompok. Tujuannya adalah agar dapat melihat dan mencatat fenomena apa saja yang muncul serta memungkinkan terjadinya perbedaan di antara dua kelompok tersebut atas adanya kontrol dan manipulasi variabel yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses penelitian eksperimen ini biasanya akan terdapat dua kelompok variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas dan lalu variabel terikat. Peneliti dianjurkan untuk lebih melakukan pengamatan terhadap variabel terikatnya, sebab variabel tersebut nantinya yang akan menerima akibat atas terjadinya perubahan secara sistematis dalam variabel bebas. Nah, selanjutnya yakni syarat-syarat pelaksanaan penelitian eksperimen. Yang pertama yakni peneliti harus dapat menentukan secara sengaja mengenai waktu dan lokasi di mana dirinya akan melakukan penelitian tersebut. Tentu saja seorang peneliti itu harus menentukan di mana dan kapan penelitiannya akan dilakukan, begitu ya. Lalu yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dengan kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi variabel atau mengubah dan mengontrol yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Lalu yang keempat, diperlukan kelompok pembanding atau kontrol group selain kelompok yang akan diberi perlakuan tertentu atau experimental group. Seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, kita bahas teknik pengumpulan data. Nah, ini menurut Sugiono 2017 setidaknya ada 4 teknik. Yaitu yang pertama, observasi atau pengamatan. Nah, observasi ini yaitu membuat catatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi pada item penelitian. Nah, pengamatan ini yang dianggap sebagai metode pengumpulan data paling sederhana. Juga sering digunakan untuk survei statistik, majelis sikap dan tindakan sekelompok individu. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner ini yaitu mengacu pada proses pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada sukarelawan yang akan bertindak sebagai penanggap dan bereaksi terhadap pertanyaan dari peneliti. Meskipun kelihatannya sederhana, penggunaan strategi ini dapat menantang jika ukuran sampelnya tinggi dan responden tersebar secara geografis. Nah, yang ketiga yaitu interview wawancara, yaitu teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul atau interviewee sama interviewer. Teknik pengumpulan data suatu data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Nah, yang keempat adalah dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Jadi bisa diambil dari catatan harian, secara kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Saya akan menjelaskan mengenai analisis data eksperimen. Nah, menurut G yang dikutip dalam Mas Ganti, adapun analisis data yang sering digunakan dalam penelitian eksperimen itu ada analysis of covariance, ada analysis of variance, dan t-test. Nah, apa sih analisis covariance atau biasa disebut ANACOVA? Nah, ini adalah teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan analisis varian. Nah, fungsinya itu tuh hampir sama dengan analisis of variance. Hanya saja dalam ANACOVA ini biasanya ditambah dengan pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik. Nah, variabel numerik yang dimasukkan itu tujuannya untuk menurunkan error variance dengan jalan menghilangkan pengaruh variabel tersebut. Nah, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis covariance ini. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Nah, bagaimana sih cara agar data bisa berdistribusi normal? Itu biasanya memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Lalu yang kedua, varians dalam kelompok homogen, sehingga variasi harus dalam kelompok yang sama. Yang ketiga, ada bentuk regresi linear. Yang ketiga, koefisien arah regresi tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, koefisien arah regresi itu homogen. Nah, yang kedua itu adalah analisis of variance. ANOVA itu digunakan untuk membandingkan ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Nah, jenis data yang digunakan untuk ANOVA ini nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Nah, jadi untuk penggunaan ANOVA ini, data yang digunakan itu harus bentuk ordinal atau nominal. Jika ada data yang berbeda, harus dirubah terlebih dahulu. Nah, sedangkan variabel terikatnya itu adalah data interval atau rasio. Adapun beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam analisis varian ini, yaitu yang pertama, kenormalan distribusi. Jadi data harus normal. Nah, sudah yang dibahas di atas bahwa untuk dapat menempuh kenormalan distribusi atau data harus normal ini dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Lalu yang kedua itu ada kesamaan variansi. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan varian yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada tiap kelompok, kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi apabila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Lalu yang ketiga itu ada pengamatan bebas. Nah, sampel itu hendaknya diambil secara acak atau random sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Lalu yang terakhir ada uji t-test. Apa sih uji T ini atau tes T? Itu adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ada beberapa macam t-test, yaitu one sample t-test, ada paired sample t-test, dan independent sample t-test yang mungkin sudah kita pelajari di mata kuliah statistik. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi apa perbedaan ketiga hal tersebut. Lalu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sampel atau data diambil dari populasi yang mempunyai distribusi normal sama dengan uji-uji yang di atas. Lalu pada uji T dan uji F untuk dua sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai variansi yang sama. Dan yang ketiga, variabel atau data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi dari data tipe nominal atau ordinal. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok 2 mengenai tahapan eksperimen. Jika teman-teman berkenan bertanya, silahkan di-drop melalui grup WhatsApp.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.